zero. Halo anak-anak, selamat sore, selamat bertemu kembali di ibadah online komunitas Yedija. Anak-anak sudah siap semua untuk memuji nama Tuhan? Sudah dong tentunya. Mami Lala juga sudah siap nih untuk memuji nama Tuhan. Yuk, sebelum memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih-Mu, kemurahan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau telah memimpin, menyertai setiap kegiatan kami dari pagi hingga sore hari ini. Dan kembali Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami dan memimpin acara kami, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu ada bagi kami dan hadirat-Mu Tuhan, selalu Tuhan kami dapat terasakan walaupun kami masih Tuhan beribadah secara online ya Bapa. Namun kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, kami akan mulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau sendiri saja yang memimpinnya ya Bapa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian semua? Mami berharap dan selalu berdoa sih kalian semua dalam keadaan sehat-sehat sehat-sehat saja ya. Nah, saat ini kembali lagi Mami ditemenin oleh cici-cici yang cantik. Siapa ya namanya ya? Masih ada yang ingat nggak? Ingat dong tentunya. Di sebelah kanan Mami Lala, namanya siapa nih Cici? Halo semua, namanya Keisha. Ya, sebelah kiri Mami Lala siapa nih? Halo semua, nama saya Selin. Iya, kali ini pada kesempatan ini Mami Lala ditemenin oleh Cici Keisha dan Cici Selin. Anak-anak semua juga bisa loh melayani Tuhan. Siapa yang rindu melayani Tuhan, angkat tangannya. Bisa hubungin Papi dan Mami yang ada di sini. Siapa yang rindu untuk melayani Tuhan? Ya, kita tidak pernah melarang anak-anak yang ingin melayani Tuhan. Oke, yuk kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan tak pernah janji. Anak-anak semua bangkit berdiri ya. Langit selalu biru.
kasih. Haleluya. Yesus. Amin. Nah, anak-anak, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan memang tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji jalan yang kita lewatin itu selalu rata, baik-baik saja. Tapi seringkali kita mengalami kerikil-kerikil kecil, batu-batu kecil yang terkadang membuat kita itu tersandung jatuh. Tapi di sini Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu menyertai dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan buat kita. Maka untuk itu, anak-anak semua jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Dalam keadaan apapun, percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Haleluya anak-anak. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan sambung lagi dengan pujian yang berkata, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Semua tetap bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan ya, anak-anak ya. Yuk, Cici Keisha, Cici Selin ya. Masih pada nggak gerak ya? Terus kok lemes sekali nih Cici Keisha juga sama Cici Selin nggak ada suaranya. Wah, ayo dong yang semangat. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Anak-anak mau kan? Iya. Yuk, kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Pakai gerakannya ya. Yang nggak bisa ikutin mami ya. Yuk. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus memang kasih yang luar biasa, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang selalu baru setiap hari. Dan anak-anak bisa rasakan itu. Ya, kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian yang berkata, bila ku ingat cinta Tuhan. Siapa di sini yang cinta oleh sama Tuhan, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita mencintai Yesus, kita tidak akan mundur lagi untuk melayani Tuhan ya.
duduk kembali ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak persiapkan hati, persiapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa yang nanti sebentar Mami akan sampaikan kiranya boleh menjadi rema di dalam setiap hati anak-anak. Kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Inilah yang menjadi kerinduan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Di mana Tuhan kami rindu Tuhan untuk membuka hati kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau siapkan hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk mereka Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, yang sebentar akan disampaikan oleh Mami yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi lidah bibir Tuhan Mami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan Tuhan,
Semuanya ini Tuhan adalah merupakan isi hatimu, merupakan suatu perkataan ya Tuhan yang ingin Engkau sampaikan untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, kita duduk manis untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nggak boleh ada lagi yang main-main ya, supaya kita mengerti dan kita tahu apa yang diceritakan oleh Mami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bingung nih, besok tugas mau pakai baju apa ya? Kayak itu aja baju yang ada kemarin di Licin tuh. Tiba-tiba mulutnya pahit nih mau permen. Kamu mau ada permen nggak? Nggak punya. Kayaknya Mami punya deh. Mami, minta permen dong. Ya, sebentar. Mami punya nih, kebetulan kemarin juga lagi belanja. Tapi asem. Mau nggak? Mau. Mau. Bagi ya, Oke. yang adil. Jangan rebutan loh ya. Iya. Awas kalau rebutan nanti. Nih, buat kamu. Buat aku. Kok punya aku cuma segini? Kamu- Itu isinya banyak. Kamu masih kecil, gak boleh makan permen banyak-banyak. Nanti giginya ompong. Gak boleh gitu dong, gak adil. Mami, lihat deh. Ada apa? Kok ribut-ribut? Kan tadi Mami udah bilang jangan ribut. Dia baginya gak adil. Kenapa ada apa? Kan dia masih kecil, gak boleh makan permen banyak-banyak. Kan tadi Mami kan bilang jangan rebutan. Terus baginya yang rata, yang adil, yang sama dong, Kesya. Kan ini banyak. Masa Selin cuma dikasih segini? Gak boleh egois Kan dia masih kecil. Nah, tetap dong, kan harus adil, harus sama rata, harus dibagi sama-sama, harus jumlahnya ini ada berapa kan harus sama. Nggak boleh satu sedikit, satunya banyak, nggak boleh kayak gitu. Ya, coba dibagi yang rata. Kesya dapat berapa? Ini Kesya 5. Selinnya juga nanti 5. Terus segitu seterusnya. Ngerti? Iya Mami. Iya, nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh diulang lagi ya. Jadi kita nggak boleh serah. Nah, kita harus berbagi. Kalaupun ada temen yang pengen minta pun, kalau Kesya dan Selin punya, kita juga harus mau berbagi dengan orang lain. Kalian ngerti? Nah, sekarang udah dibagi yang rata ya. Nanti Mami mau ke belakang dulu, belum selesai tadi cuci piringnya. Kalau yang manggil aja terus, udah ya, dibagi yang rata, nggak Iya. boleh ini ribut lagi. Ini 5 buat kamu. Ini 5 buat aku. Ini sisanya buat Mami. Ya, makasih Cici. Oke. Nah anak-anak, gimana? Bagus gak drama kecilnya tadi yang dibawakan oleh Cici Kesya dan Cici Selin? Bagus ya. Sekarang Mami akan membahas sedikit dari cerita yang dibawakan oleh Cici Selin dan Cici Kesya tadi, di mana anak-anak melihat bahwa Cici Kesya tadi kan kepengen permen, ya, kepengen permen. Terus minta ke maminya pun bilang suruh dibagi rata, suruh dibagi dengan yang adil, nggak boleh yang satu dapat sedikit, yang satu dapat banyak. Tapi yang dilakukan Cici Kesya tadi kira-kira benar nggak anak-anak? Coba yang setuju dengan perbuatan dari Cici Kesya angkat tangannya. Nggak ada ya? Iya. Yang Cici Kesya lakukan tadi itu nggak boleh dicontoh dan nggak boleh ditiru. Kenapa Mami? Kok nggak boleh diikutin? Kenapa Mami?
kan enak nih dapat makanan banyak, kan enak nih dapat permennya banyak. Nah, tadi Mami Lalang bilang seperti apa? Permen ini harus dibagi sama rata, harus dibagi secara adil. Sekarang Mami mau tanya nih sama anak-anak. Ada nggak anak-anak di rumah yang punya cici atau punya koko atau punya adik? Kalau dikasih makanan sama mama papa, terus suka rebutan, terus udah sama-sama dibagi yang sama jumlahnya, tapi tetap merasa kurang, tetap merasa kurang banyak, masih mau yang itu, masih mau minta punya bagian dari cici, koko ataupun adiknya, sampai nangis merengek-rengek, mama masih mau yang itu, mama masih kurang, ini bagiannya nggak banyak, masih kurang, mau yang itu, mau bagi lagi, sampai nangis-nangis. Ada nggak yang kira-kira kayak gitu di rumah? Wah, ada yang senyum-senyum tuh, berarti ada dong yang berbuat seperti itu. Nah, mulai sekarang anak-anak nggak boleh seperti itu ya. Anak-anak harus mengucap syukur dengan apa yang sudah diperoleh, dengan berkat yang sudah diterima. Kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih, kita harus merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, berkat yang Tuhan kasih buat kita. Kalau kita menerimanya dengan ucapan syukur, dengan kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri, maka Tuhan akan memberi yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Apalagi kalau kita mau berbagi dengan orang lain, itu jauh akan lebih bagus lagi. Karena perlu anak-anak ketahui bahwa apa yang selama ini kita dapat dan apa yang selama ini Tuhan sudah berikan untuk kita, itu semua bukan milik kita, tapi ada sebagian yang Tuhan titipkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk saat ini, makanya sore ini Mami ingin bercerita dan temanya tentang cukup untuk diri sendiri dan memberi untuk orang lain. Anak-anak pasti bingung ya, cukup untuk diri sendiri berarti kita nggak boleh ini dong Mi, nggak boleh punya banyak uang dong Mi, kita nggak boleh punya banyak rumah dong Mi, kita nggak boleh punya banyak sesuatu yang kita inginkan dong Mi. Bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah melarang kita memiliki harta yang banyak. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk kita menjadi kaya. Tidak. Tetapi yang perlu anak-anak ingat bahwa semua yang kita peroleh dan semua yang sudah kita terima itu adalah semata hanya titipan dari Tuhan yang kapanpun Tuhan mau, Tuhan bisa mengambilnya. Ya. Jadi yang Tuhan mau untuk anak-anak, selain apa yang kita miliki itu kita dapat pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita juga bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, adik kakak kita, teman-teman kita, semua tetangga,
teman-teman dimanapun yang membutuhkan, kalau kita punya dan kita memiliki sesuatu yang lebih, belajarlah untuk berbagi dengan orang lain. Kisah ini ada di dalam Lukas. Kita akan baca di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Mami akan bacakan satu ayat dulu, yaitu di dalam Lukas 12 ayat ke 13. Perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Pada saat Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba salah satu yang datang, yang mendengarkan firman Tuhan itu, dia berbicara, dia berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan." Yang ada di dalam pikiran orang ini adalah dia pengen memiliki harta. Dia pengen mendapatkan harta warisan dari saudaranya. Kira-kira yang Tuhan Yesus katakan apa kepada orang ini? Tuhan Yesus berkata di ayat 15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Firman Tuhan mengajarkan pada saat sore hari ini, di mana kita tidak boleh menjadi anak yang serakah, tidak boleh menjadi anak yang tamak, yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah didapat, sudah diperoleh. Contohnya gimana sih, Mi? Kalau kita tuh nggak puas, Mi, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita peroleh. Banyak hal yang ada di dunia ini yang kita bisa ambil contohnya. Salah satunya yang gampang, anak-anak sudah memiliki HP nih. HP-nya tuh sudah bagus, kameranya juga buat foto juga bagus, memorinya juga sudah besar. Tapi karena ingin mengikuti teknologi yang lebih canggih, anak-anak nih selalu minta yang baru kepada papa mama. Pokok sampai maksa-maksa sampai ini, pokoknya aku mau HP yang baru, pokoknya aku mau dibeliin HP yang lebih canggih lagi. Dan selain itu, masih memiliki tas yang masih bisa dipakai, sepatu, tas, baju yang masih bagus dan masih bisa dipakai. Tapi merasa belum puas dan merasa belum cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi minta lagi, dibeliin lagi. "Mami, saya udah gak mau tas ini, sepatunya juga saya gak mau, udah ketinggalan zaman. Saya maunya yang terbaru, yang terbagus, yang bermerek. Saya gak mau yang harganya murah." Kira-kira bagus gak seperti itu? Terus udah punya sepatu banyak, ada 10 pasang nih, tapi karena hatinya belum merasa cukup dan belum merasa puas dengan yang dimiliki, minta lagi dengan papi dan maminya yang ada di rumah.
minta dibeliin, minta ini, itu. Sedangkan dia tidak pernah memikirkan orang lain. Padahal banyak juga orang lain yang tidak bisa dan tidak memiliki baju bagus, sepatu bagus, sekolah. Kita sering lihat berita juga di TV, mereka yang di pelosok desa itu kalau sekolah itu tidak memakai sepatu. Bahkan jalannya pun yang mereka lalui itu sangat sulit. Anak-anak harus lihat itu. Anak-anak harus belajar dari situ. Anak-anak juga harus bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kira-kira apa yang terjadi? Apa akibat dari keserakahan kita? Ada beberapa hal yang terjadi, akibat yang ditimbulkan kalau kita memiliki hati yang serakah. Kita memiliki sifat yang serakah, yang tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, dengan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya, apa yang kita sudah peroleh. Akibat dari keserakahan itu adalah yang paling utama yang sering Mami sebutkan, yaitu tidak pernah merasa puas dengan apapun yang kita peroleh. Dan yang kedua, kita menjadi tidak mau berbagi dengan orang lain. Kita menjadi orang yang kikir. Kita menjadi orang yang tidak pernah mau berbelas kasih kepada orang lain. Dan menimbulkan sifat egois, menang sendiri. Selain itu juga, itu bisa menjadi suatu pelanggaran hukum. Kok bisa, Mi? Seperti apa sih, Mi? Contohnya seperti ini. Orang jahat itu bisa menjadi jahat itu karena adanya kesempatan. Suatu kali ada Mami sebutkan si A. Ini karena ada kesempatan, ada dompet yang tergeletak, dia ambil. Terus tidak ada yang tahu, dan aksinya pun berhasil. Wah, di dalam dompet itu ada uangnya 500.000. Karena dengan apa yang dilakukannya itu tidak diketahui oleh seseorang, dan suatu kali ada kesempatan lagi untuk mencuri, dia akan mengulangi perbuatan itu lagi, bahkan terus dan menjadi lebih besar lagi dosa yang dilakukan, sampai bahkan sampai merampok bank. Karena apa? Karena merasa tidak puas dengan apa yang diperoleh, apa yang dilakukannya, padahal dia tahu yang dilakukannya itu tidak benar di mata Tuhan. Karena keserakahannya, dia harus terlibat dengan hukum. Karena keserakahan kita, seringkali kita menjadi lupa diri, kita menjadi orang yang egois, yang mau menang sendiri, yang tidak pernah mau mempedulikan perasaan orang lain. Sedangkan firman Tuhan, seperti firman Tuhan yang yang ada di dalam Lukas 11, dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan orang kaya itu bodoh? Kita baca di dalam Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya,
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kenapa Tuhan Yesus sampai mengatakan bahwa orang ini bodoh? Orang kaya ini bodoh. Karena dia memakai dan mempergunakan harta yang dia miliki itu untuk kepuasan dia sendiri, untuk kepentingan dia sendiri. Sedangkan yang Tuhan mau, dengan harta yang kita miliki, dengan harta yang kita punya, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita bisa mengumpulkan harta di surga. Yang Tuhan mau, kita mengumpulkan harta itu di surga, bukan mengumpulkan harta di dunia. Tapi jangan terus anak-anak, berarti kita nggak boleh jadi orang kaya dong, Mi. Kita nggak boleh jadi orang yang miliarder dong, Mi. Bukan. Tapi yang Tuhan mau, dengan harta yang kita miliki, kita bisa mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gimana caranya kita mempermuliakan nama Tuhan dengan harta kita? Kita bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Seperti contohnya banyak panti asuhan yang membutuhkan banyak biaya, butuh dana, panti jompo, orang-orang tua, oma opa yang membutuhkan pampers apa dan segala hal yang kebutuhannya mereka perlu. Dan kalau kita merasa mampu, kita memiliki harta yang lebih, kita bisa berbagi dengan mereka. Tapi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Dan untuk kemajuan di gereja, kita juga bisa menjadi donatur, kita juga bisa mempergunakan untuk membantu para hamba-hamba Tuhan yang dalam kesusahan, yang mereka kekurangan dalam mereka memerlukan dana. Itu kita bisa pergunakan itu, tapi dengan satu catatan, yang kita persembahkan dan kita lakukan itu harus dengan hati yang tulus. Karena apa? Harta yang kita miliki, kekayaan yang kita punya, itu semua hanyalah semata titipan dari Tuhan. Seperti halnya kisah Ayub, di mana hartanya berlimpah-limpah, ternaknya, hasil kebunnya, semuanya banyak. Tapi dalam sekejap Tuhan bisa ambil. Sama halnya seperti yang kita miliki di dunia ini. Semuanya itu hanya sementara. Untuk itu Mami Menta dan Mami berharap kepada anak-anak, untuk kita lebih lagi saat-saat ini kita belajar untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita menjadi anak terang yang selalu percaya kepada Tuhan,
yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mengingat apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan untuk anak-anak lakukan. Anak-anak bisa belajar dari setiap teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan firman Tuhan pada saat sore hari ini, Mami bisa ambil kesimpulan ada tiga pesan yang Mami dapat peroleh dari cerita kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Di mana yang pertama, bahwa kebahagiaan kita, keselamatan kita tidak bisa dibeli dengan harta yang kita miliki. Harta yang kita punya itu tidak bisa membeli kebahagiaan dan keselamatan. Kita bisa bahagia kalau kita melihat orang lain yang kita tolong itu bahagia. Untuk itu Tuhan yang mau seperti itu. Dan yang kedua, harta tidak bisa menyelamatkan kita dari maut atau kematian. Sekalipun kita memiliki harta yang banyak, kalau kita tidak mau menjaga pola hidup yang sehat, tiba-tiba kita sakit, sekalipun kita memiliki uang yang banyak, rumah yang banyak sampai dijual untuk berobat, tapi kalau Tuhan sudah mau, Tuhan sudah berkehendak, kita tidak akan, harta itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kita. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa yang berkat yang Tuhan berikan untuk kita itu, sekiranya kita tidak memakai untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kepentingan dan keperluan kita sendiri, tapi kita bisa menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang tidak serakah, yang tidak tamak. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk cukup dengan apa yang kita peroleh. Dan kita harus bersyukur dengan segala apa yang kita punya. Walaupun kalau kita berpikir itu tidak akan cukup, selamanya nggak akan cukup. Tapi kalau kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri, maka Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita. Amin anak-anak. Ya, yuk mulai sekarang kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah merasa iri dengan orang yang lebih baik. Jangan merasa iri dengan orang yang lebih kaya, yang lebih dari pakaiannya mereka bagus-bagus. Jangan pernah iri. Mami tidak akan panjangkan cerita firman Tuhan pada saat sore hari ini. Untuk ayat hafalannya, anak-anak bisa hafalkan di dalam Lukas 11 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, ayat hafalan ada di dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Anak-anak bisa divideoin ayat hafalan ini dan dikirimkan ke kelas masing-masing. Mami cukupkan firman Tuhan sampai di sini. Mami ajak semua untuk tutup Alkitab dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus berkata-kata, Engkau terus berbicara kepada anak-Mu Tuhan.
di dalam hati anak-anakmu ini, supaya Tuhan apa yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan, apa yang firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan ini Tuhan kepada anak-anak, biarlah boleh menjadi kekuatan buat anak-anak, biarlah dapat menjadi ingat-ingatan buat anak-anak-Mu ini Tuhan, di mana mereka boleh belajar Tuhan untuk selalu mengucap syukur dengan berkat yang mereka peroleh Tuhan, dengan segala kepandaian Tuhan dan hikmat yang dari Engkau. Biarlah anak-Mu ini Tuhan boleh melakukan setiap kehendak kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan anak-Mu. Bantu anak-Mu Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan dan selalu berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan akhiri Tuhan ibadah pada saat sore hari ini, dan kami Tuhan mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan kami lakukan Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan pada saat hari ini boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai bertemu kembali pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.